Mau nggak jadi Hansip? Mau aja saya bilang. Periode sekarang tetap Di PKB. tetap di PKB. Ya, konsisten lah di PKB kan kita hidup ke situ. Kan. Tapi darah sekarang masih merah tidak? Masih merah. Simple. Ya simpel. Nggak perlu ribet-ribet. Tidak perlu ribet-ribet, makanya 3 periode ini. Oh itu rahasianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore dimanapun sahabat-sahabat berusaha berada. Apa kabar? Mudah-mudahan sahabat dalam kondisi sehat kak. Tidak kurang suatu apapun. Kembali lagi kita di Begesah. Oke, kali ini berada di kediaman salah satu wakil rakyat di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita akan bergesah dengan beliau, namun sebelum kita mengenal lebih jauh siapa narasumber saya, intinya saya ingatkan untuk tidak lupa mensubscribe channel ini dan mengaktifkan notifikasinya supaya kami lebih semangat untuk mengupload video terbaru, dan jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, ataupun share. Oke, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini, saya perkenalkan nama beliau ini Sodri Taryo, benar Pak ya? Ya betul. Beliau ini punya prestasi cukup menarik kalau menurut saya, karena 3 periode. Tapi tipikal pendiam nih di Dewan. Ya benar Pak? Ya. Gerakannya tidak nampak ini. Bung Sodri, kita ini langsung saja kali ya. Ya, ya. Bung Sodri ini dari dapil mana sebenarnya? Dari Dapil 2. Meliputi Kecamatan Lengkiti, Sosobai Rayap, Semidang Aji, Pengandonan, Muara Jaya, Ulukan. Kita sebelum ke lebih jauh, Bung Sodri, saya ingin menanya dulu yang hal menarik ini, nama. Ya. Kita mulai dari nama dulu nih. Ya, boleh. Nama itu benar Sodri? Benar, kalau nama lahir itu Sodri. Sodri? Sodri. Tanpa E? S-O-D-R-I. Tanpa E. Tanpa E. Kalau ada E, tapi kalau di ijazah itu karena mungkin gurunya yang salah ejak, jadi Soderi. Nah itu. Soderi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Di akta begitu? Ya. Di ijazah begitu juga? Ya. Taryo, penambahan Taryo kapan? Taryo ini nama bapak. Sebenarnya nama bapak ini Karyo kan. Cuman karena pada zaman dulu kan di daerah kita kan di daerah Lengkiti itu kan kades itu kan Krio kan. Jadi takut dipanggil Krio, akhirnya dirubah oleh desa itu kan, oleh pemerintahan desa itu waktu itu jadi Taryo, dan bapak saya ya setuju saja kan. Nah, itu dari Taryo. Jadi disandingkan Sodri Taryo itu sejak kapan? Jadi waktu caleg 2024 dari partai PD Perjuangan, alhamdulillah suara banyak, tapi kena nomor urut 2 tidak jadi kan. Belum kundulah. Saya pikir nama ini kok Sodri memang maknanya termasuk bagus lah dalam Al-Quran itu kan. Cuman tidak menggema buat pemikiran saya waktu itu. Waktu 2004 itu hanya Sodri? Sodri, tidak ya. ada Taryo? Ya, ada Taryo. Oh, iya terus? Jadi saya pikir ini apa ini kurang menggema, saya jadi mencari-cari. Kurang hoki? Ya, agak kurang pede lah nama pendek itu kan. Karena nama orang banyak itu kan, panjang kan. Jadi saya pikir, Sodri Taryo aja lah. Itu di periode berikutnya? Di periode 2009. Oh. Nah, sebelum jadi, bahkan waktu Kades juga Sodri Taryo. Nah ini nih menarik, jadi sebelum kita ke legislatif, Ya. Pak Sodri ini itu dulu sebelum Dewan anggota itu sebagai Kades ya? Ya. Itu berapa itu? Kades itu tahun pelantikannya, pelantikannya Maret 2027 pada zaman Pak Edi Yusuf. Ya. Bupatinya Pak Edi Yusuf waktu itu. Sampai 2008 pas caleg April 2009, tapi mundurnya kan sebelum itu kan. Jadi sekitar 22 bulan. Oh. Jadi Kades itu. Tapi sebelum itu pernah juga mencalonkan Tapi Kades? sebelum itu pernah juga calon kepala desa itu 2001, dan kita alhamdulillah kita kalah. Belum kunduh waktu kan. Jadi kita kalah dengan bentuk apapun politik itu, ya kita harus legowo lah. Nah itu, jadi kita kalah. Mungkin masih menggunakan nama Sodri juga waktu Ya, itu? nama Sodri ya, nama Sodri. Nah ketika mencalonkan Kades yang di 2007, nama Sodri Taryo sudah pakai? Nah, nama Sodri Taryo itu kita hokinya pakai. kali ya? Hah? Itulah hokinya kali ya? Tidak, nama Sodri Taryo itu kalau katakanlah waktu itu kan
yang bukan formalnya. Kalau syarat tetap ijazah itu tetap nama saudari. Nah itu. Jadi kalau saya nulis daftar nama hadir Sodi Karyo. Cuman kalau ijazah ya tetap nama saudari kan. Nah itu. Di kakak itu tetap nama saudari. Pak Sodri ini kalau boleh tahu bersentuhan dengan dunia politik ini sejak kapan ya awalnya? Awalnya Kalau mulai berpolitik itu, kalau tidak salah dari 97 sebenarnya politik itu ya. Pemilu terakhir Golkar itu, pemilu terakhir udah baru tuh tahun berapa itu ya lupa saya. 97 ya? Ya 97 lah. Iya. Karena DPR itu waktu itu kan cuma setahun kan zaman Pak yang waktu itu kan. Nah jadi kalau eksisnya itu kan 99 sama 2000 sampai sekarang kalau eksis itu. Eksis berpartai. Eksis berpartai, ya saya anggap tidak terlalu eksis lah kalau anak ranting itu kan. Cuma saya memang mulai dari bawah, dari anak ranting sampai ketua ranting, sampai anggota PAC, wakil ketua PAC Kecamatan Lengkiti PD Perjuangan. Pada 2003 saya udah berpikir lain, mindset saya udah lain waktu itu kan, karena ketua PAC Kecamatan Lengkiti, PD Perjuangan Kecamatan Lengkiti itu saya pikir enggak ada sekolahan. Jadi saya ngomong dengan beliau waktu itu kan, dengan beliau itu saya ngomong, kalau memang kamu ada syarat untuk mencalonkan di 2024, saya bilang, saya siap mendukung beliau kan. Cuman beliau ini seolah-olah agak ngambang, jadi tidak bisa, suka tidak suka saya akan memang harus berniat merebut ketua PAC Kecamatan Lengkiti PD Perjuangan waktu itu kan. Dan pemilihan Muscap PAC Muscap anak cabang PAC PD Perjuangan waktu itu tahun 2003 kalau nggak salah. Alhamdulillah saya menang dengan beliau sebagai ketua PAC Kecamatan Lengkiti PD Perjuangan. Itu kabarnya pernah terlibat apa saja dulu waktu sebelum menjadi apa-apa kan, sebelum menjadi kades, sebelum menjadi dewan. Waktu aktif di PAC itu kabar-kabarnya pernah jadi hansip apa segalanya. Seperti apa ceritanya? Ya. Sebelum eksis ke politik tuh mulai jadi saya itu kan sebenarnya sekolah, kalau boleh saya ceritakan, SMA saya itu kan di Jakarta. Ya, jadi selama 10 tahun lah saya mengenal metropolitan itu dengan kehidupan yang bermacam-macam lah itu kan. Setelah 10 tahun, pada tepatnya tahun 93 itu saya pulang ke desa karena bapak meninggal, ibu sendirian. Sekolah sudah selesai? Ya, sekolah SMA, kuliahnya ya amburadul lah di Jakarta, terpengaruh keadaan di Jakarta kan. Tapi bukan saya menyalahkan orang lain kan, tapi itu kan kembali pada diri kita sendiri. Jadi saya pulang karena terus terang saja, saya mikirin emak saya sendirian, walaupun ada kakak-kakak Ayu yang lain, saya pulang lah. Memang pesan bapak dulu kan, dia waktu sakit disuruhlah berkeluarga. Jadi saya putuskanlah untuk berkeluarga pada akhir 93. Di umur? Di umur 25 tahun. Oh, ini kamu udah ya? Di umur 25 tahun. Nah, itu. Dengan benaran jodoh itu orang satu desa dengan saya, dan sampai sekarang mendampingi hidup saya dengan penuh sabar. Mungkin saya tidak jadi apa-apa kalau tidak beliau. Istri tercinta itu. Berapa itu putra putri berapa? Apanya? Putra putri? Putranya 2, 1 laki 1 perempuan. Nah tadi yang berkaitan dengan cerita Hansip tadi, bagaimana ceritanya itu? Yang cerita Kades tadi? Apa yang cerita yang Hansip tadi? Hansip tadi? Itu waktu belum jadi apa-apa itu? Belum jadi apa-apa. Jadi karena saya tuh, karena mungkin ada bawaan-bawaan pernah tinggal di ibu kota tadi kan. Jadi agak-agak sangar, agak-agak pokoknya agak-agak apa ya? Melawanlah kita daripada orang itu kan. Memang ada itu kan. Kayak gitu memang ada kemarin itu kan. Jadi waktu zaman Kades Amromni itu, saya yang orang muda yang agak boleh dikatakan dihitung juga. Akhirnya dihitung jadi panitia lah, karena panitia untuk TPS itu kan harus perangkat waktu itu kan, saya orang biasa kan, jadi mau nggak jadi hansip? Mau aja saya bilang. Itu pemilu setelah reformasi atau sebelum? Belum reformasi, itu 97. Oke. Ya 97. Jadi mau jadi hansip itu? Mau jadi hansip. Belum nyentuh partai?
Belum itu, belum partai, tapi udah mulai agak jiwanya udah memang ngarah ke politik kan. Nah, jadi hansip lah, hansip pemilu 1997. Nah itu. Pernah jadi hansip juga. Berarti memang dari bawah ya? Memang dari bawah, bahkan bukan dari bawah, bukan minus mungkin, di bawah nol kali dari awalnya. Jadi mulai di bawah nol? Dari bawah nol. Kehidupan Pak Sodri ini dimulai dari di bawah nol? Ini nol di bawahnya? Ya, bawahnya. Minus dong? Kenapa saya bilang demikian? Karena Bapak udah nggak ada kan, bujang kan, nganggur. Nah, jadi mungkin ada yang mungkin secara etis tidak perlu saya ceritakan pengalaman itu, ya, katakanlah buruk lah. Nah, tapi pengalaman buruk tuh juga bermanfaat secara tidak langsung buat saya kan, itu buat manfaat buat saya juga, ada bermanfaatnya, ada rahman juga kan. Bahwa terus terang saja toko motornya saya nyewa. Jadi saking nggak kebeli motor itu nyewa. Nah, jadi sewa motor tuh dari Pak Haji itu kan, sewa motor. Untuk apa itu? Untuk kegiatan, karena saya waktu itu kan anak ranting. Oh, itu sudah ikut ke partai? Ya, sudah ikut partai, bukan di 97 kan. Bukan. 97 jadi hansip itu kan. Nah, jadi memang dari nol. Nah, jadi bukan seperti nyogrok seperti sekarang, kalau orang nggak tahu mungkin enak ya sekarang gitu kan. Enggak. Saya malah minus orangnya. Minus. Betul-betul minus, bahkan kalau boleh cerita pribadi, tapi saya enggak tersinggung, bahkan buat semangat saya kan. Orang tua, mertua aja menceritakan ini, tapi kan ini manfaatnya buat saya tuh. Maksudnya rahmat dari semua ini tuh yang jadi ambilannya, maknanya kan. Jadi bukan menceritakan yang jeleknya. Karena ya wajarlah mereka tidak tersuduh. Istri saya itu kan PNS. Sudah gadis tuh udah PNS. Belum kawin sama saya tuh memang udah PNS. Cantik pula. Ya, cantik, termasuk ya relatif kalau cantik ya, cuman termasuk idola juga di desa itu. Kembang desa. Sementara saya siapa sih? Nah itu, saya bukan siapa-siapa. Tapi saya yakin karena mungkin jodoh dari Allah kan. Alhamdulillah. Dulu tuh karena saking pesimisnya saya dulu, saya mus Bambangan dulu. Tapi itu model ganteng doang atau bagaimana? Model keyakinan, ganteng enggak ada apa yang mau diambil saya kan. Artinya secara fisik minus. Harta enggak ada. Harta enggak ada, anak yatim pula. Nah, cuman karena mungkin tempan yang 10 tahun di metropolitan tadi, saya akhirnya agak kuat juga. Agak kuat, mental itu tertempa juga di Jakarta itu. Itu manfaat dan rahmat mungkin ku anggap waktu itu saya sekolah Jakarta di metropolitan itu. Kalau mungkin tidak sekolah di Jakarta itu mungkin tidak jadi begini. Bukan, Ayu waktu itu istri kakak waktu itu sudah PNS. Sudah PNS dari gadis. Kakak tanya enggak waktu sampai sekarang ini kepada Ayu, kepada istri kakak, kenapa dek mau sama saya waktu itu? Tanya enggak? Jadi memang pernah. Jadi dia ini kan banyak, kalau mau ngomong tuh kan keluarga dia itu kan ya memang tidak spontan dan terang-terangan dengan depan saya enggak kan. Tidak, tapi saya maklumi enggak. Ya, kalau bisa mungkin janganlah, karena mau jadi apa kan. Karena memang saya dulu termasuk terus terang aja agak enggak ada ambilannya. Nah, jadi dia tetap kokeh kan. Dia tetap kekeh karena mungkin memang suratan dari jodoh dari Allah, kan? Alhamdulillah, karena urung saya sebambang kan tidak boleh, katanya kalau kamu memang ingin memimpin istri saya, katanya kamu hadapi bapak saya, katanya. Ditantang. Tadi tantang, karena bapak dia itu kan haji, guru juga kan, tidak mau sebambangan itu, dibuangnya kalau sebambangan dulu ada waktu itu kan agak naib kalau sebambangan. Sebambangan itu ya, kawin lari lah. Kawin lari ya, itu aib bagi keluarga. Kalau di dusun saya itu aib bagi keluarga harus Bambangan tuh. Mungkin sebahagian daerah Oku ini aib itu kan. Nah, jadi ya sudah saya bilang. Nah, jadi kalau mau boleh cerita ke perjalanan itu, jadi waktu itu kan tidak ada listrik, lampu patromak itu di dusun, kalau ada lampu patromak rumahnya udah hidupnya udah agak lumayan kan. Kalau lampu apa ya, kalau lampu teplok ya, lampu batuk kalau bahasa kami itu kan. Nah itu adalah video
kalau memang boleh saya ceritakan ini video film Indah waktu itu. Jadi habis maghrib saya pakai setel kemeja, mau ngadepin calon mertua kan, haji pula kan, guru pula. Saya naik ke atas rumahnya, dipanggillah bapak itu sekarang kan mertua tadi lagi nonton kan. Jadi ya udah ntar aja katanya. Jadi saya nunggu 2 jam setengah. Tapi saya yakin, ngapa? Karena saya yakin, saya berani. Karena saya yakin istri saya itu memang mau, nah itu aja. Nah itu cerita sekilas cerita tentang perjalanan keluarga itu kan. Jalan cinta. Ya. Yakin? Ya yakin, saya yakin. Kak Sudri yakin? Yakin, sangat yakin. Nah, karena dia memberi semangat juga. Karena saya tahu dia mau kan. Kalau yang orang mau banyak. Ini idola PNS juga kan. Kok mau sama orang pas-pasan tampangnya pengangguran, tampangnya pas-pasan. Ya mungkin bujang-bujang yang ganteng itu kan. Kok sama dia aja mau, kok pasti mau sama saya katanya kan. Nah, tapi alhamdulillah karena memang jodoh itu kan dari tangan Allah kan. Saya yakin aja dan alhamdulillah sampai sekarang. Sudah berapa tahun ini? Sudah 28 tahun. 28 tahun. 28 ya. 11 kurang, ya 28 tahun. Oke, kita cut sebentar. Sebenarnya Kak yang menggiring Kakak masuk ke parpol itu niatan pribadi atau ada yang ngajak sebetulnya? Awal waktu ke PDIP? Awal ke politik itu iya. Mungkin berdasarkan karena sekolah di Jakarta tadi kan. Oh. Nah, jadi saya ini memang secara tidak langsung bukan dididik oleh Ibu Mega, teman saya memang agak agak apa ya? Aku bahasanya simpati dari Soekarno sampai ke Mega itu kan. Agak ngefans. Ngepen, nah itu istilahnya agak ngepen. Dengan Soekarno itu. Dan keluarganya. Ya, dan keluarganya. Oh. Bukan keluarganya, Soekarno ya? Mega top. Oh. Berdua tuh lah. Kenapa? Dulu saya di Jakarta kan kalau lagi kuliah amburadul itu ya. Buku Soekarno banyak saya baca. Oh. Salah satunya di bawah bendera revolusi merah putih kan, yang tebal itu kan. Nah itu. Jadi agak-agak apa ya, ngepen secara tidak langsung. Jadi timbul niat tuh memang PDI Ibu Mega. Dan disitulah timbul niat. Disitulah timbul niat. Kades itu sebenarnya bukan niat saya. Siapa itu? Dorong. Jadi kades itu saya hitung kayak gini lah hitung saya. Kalau jadi kades saya kenal kades itu. Jadi memang saya niatnya batu loncatan aja ke kades itu. Untuk nyalon DPR. Dan kesempatan itu ada di tahun 2004. 2004. 2009. 2004 ya, mulai 2004. Nah, faktanya gagal tuh. Gagal dari PDIP. Karena nomor urut. Tapi untuk di periode 2009 dari PDIP ada. Karena saya pikir PDIP ini mungkin bukan milik saya. Oke. Tapi terus terang kalau bisa kita cerita sendiri, tapi mohon maaf bukan ketika saya berseberangan berbeda pandangan lah dengan Pak Nasir. Oh. Pak Nasir calon bupati, dia ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Oku, saya itu menjagokan Imron kan. Jadi berbeda pandangan. Itu tahun berapa itu? Tahun 2004 dia jadi kan. Oke. Nah itu. Nah, meloncat ke 2009 di periode kedua pencalekan itu dari partai mana? Dari Partai Para Kapangan, Partai Pak Lius. Kayak saya pikir ini kan, kayak gini saya pikir, apapun kendaraan seperti yang saya jadi dewan. Nah itu. Karena saya yakin kalau suara terbanyak saya menang. Tapi darah tetap merah. Darah tetap merah. Ya. Dulu waktu PDIP, saya kan motor kan. Itu kalau hujan lebat, bendera PDIP itu rubuh, saya berhenti, saya tegakkan. Saking merah darah saya. Tapi waktu itu sudah dipakai tangan? Belum. Baru mau beralih? Ya, mau beralih. Oke. Tapi walaupun demikian, sampai saya tambah sedikit, udah pasti SBY itu menang dulu. Tapi saya tetap nyucuin mereka. Memang menang SBY saya bilang, tapi saya yakin menang SBY, tapi saya tetap coblos Ibu Mega. Minimal itulah sumbang suara saya yang terakhir Ibu untuk Ibu Mega. Oh, itu di 2004. Nah, 2004 ya. Kita meloncat ke periode selanjutnya nih, 2009 Partai Pakar Pangan. Oke, sampai ke 2009.
2009 2014. 14. Ya. Nah, 2014 2019 ke Nah, 2000 ke PKB yang sekarang. 2014 ke 19 kemarin kan? Diajak oleh Pak Supono kan. Waktu itu. Ya, waktu itu. Pilihlah. Ya. Dan di periode sekarang tetap Di PKB. Tetap di PKB. Ya, konsisten lah di PKB karena kita hidup di situ. Kan. Tapi daerah sekarang masih merah tidak? Masih merah. Karena pernah dulu ya, waktu Ibu Mega pilih presiden dengan Gus Dur kalau boleh cerita ya, dengan Gus Dur di tahun berapa itu ya, lupa saya. Waktu Gus Dur 2001 ya? Iya. Apa 99? 2000 ya? Sudah itu sudah. Kan kalau hitung saya, waktu saya ketua PAC waktu itu hitung saya Gus Dur nekong. Tapi akhirnya ucapan saya itu kan karena kesal dengan dukung Ibu Mega tadi, karena darah itu memang merah. Pas masuk PKB, saya sowan ke makam Gus Dur. Minta maaf. Minta maaf. Oh, sowan? Sowan ke makam? Sowan makam ke Jombang. Dan memang mengakui pernah mengucapkan itu? Iya. Di hadapan makam? Iya. Oh. Saya minta maaf, tapi sebelum kesana juga sudah saya kirim Fatihah kan dengan beliau. Walaupun belum sampai, saya periode kedua malah saya, kalau nggak salah. Ya periode kedua saya baru sampai sana. Tapi sebelum sampai sowan ke makamnya saya udah mengucapkan maaf, udah saya kirim Fatihah Gus Dur. Periode kedua saya ke sana sebelum. Ya periode kedua ke sana. Minta maaf, saya mau calon lagi. Dur, saya bilang. Alhamdulillah. Jadi parpol, partai politik bagi Pak Sodri apa sebenarnya? Kendaraan. Kendaraan. Iya, kendaraan politik untuk berebut kekuasaan. Itu parpol. Jadi kalaupun gua ganti kendaraan nggak masalah? Nggak masalah, karena itu kesempatan. Oke. Ya, kalau nggak ganti, kalau kesempatan ini memang agak ada yang mungkin ada rekan yang lain berpikir nggak usah kita ganti. Ya, kalau kita tidak jadi dewan, mana bisa mengekspresikan diri kan? Nggak bisa kan? Tapi istilahnya masuk partai itu kalau di PDIP dulu saya belajar bahwa tapi saya kira seluruh partai itu bahwa masuk ke partai politik merebut kekuasaan. Nah itu. Kekuasaan seperti apa yang Ya, kalau kekuasaan menurut partai ini ya merebut presiden, wakil presiden, kan itu kekuasaan itu kan yang paling puncak. Kalau buat pribadi saya anggap kekuasaan itu sebenarnya mayoritas anggota PKB itu harus mayoritas di DPR, merebut kekuasaan itu kan. Penguasa parlemen lah. Ya, parlemen itu, tapi alhamdulillah masih baru 3 kursi terus kan PKB ini. Mas Sodri, 3 periode di Dewan. Pak Sodri ini dikenal orang sebagai apa ya? Silent people, orang yang pendiam. Ya. Ya. Dikenal sebagai orang yang cukup pendiam lah, baik di kalangan kawan-kawan media juga kan jarang terdengar Pak Sodri ini memberikan statement masuk di media. Nah itu kenapa Pak Sodri? Apa yang terjadi sebenarnya? Ya, karena salah satunya saya tahu diri lah, ya karena saya anggap kekuatan di DPR itu memang harus apa ya, waktu itu kan pernah saya kalau boleh cerita ya, kekuatan kelompok di DPR itu kalau tidak konsisten juga tidak jadi apa-apa. Jadi artinya kekuatan yang di DPR itu memang harus konsisten. Artinya bukan hubungan politik baik, harus hubungan apa ya, antar manusia itu memang harus ada hubungan pribadinya, harus pas juga kan. Nah jadi saya pikir selama ini 2 periode saya agak kalau boleh, selain memang mungkin karena manusia tidak sempurna ya, jelas saya ada kekurangan. Cuma untuk mengekspresikan diri itu selalu momennya nggak ada. Nggak ada? Ya, nggak ada momennya ya. Kenapa? Mungkin kawan-kawan yang satu praksi dulu mungkin saya dari itu. Mungkin begini begitu. Nah, itu. Apa dulu kelompok itu terlalu besar Ya, sehingga tersisihkan gitu? Ya, hampir bisa dibilang demikian lah. Bisa dibilang demikian. Nah sekarang PKB fraksinya bergabung sama partai apa nih? Tidak. Sendiri? Dia partai sendiri. Partai sendiri ya? Ya, sendiri, partai sendiri. Nah ini kan ada peluang kan?
Ya ada peluang, kalau memang ada peluang itu kan karena memang tergantung juga ke anggota dewannya kan. Artinya ketua partai juga harus memilih dengan baik. Kenapa, Mait? Kenapa demikian? Karena ada satu sisi anggota dewan ini kan dari fraksi ini harus berkiblat dengan partai, jangan pernah melanggar ADART partai kan. Di satu sisi agak kesulitan kan untuk pribadinya kan. Maka saya berpikir mindset saya udah tidak demikian, selama tidak melanggar ADART partai, saya berkiprah di politik apa yang saya yakini. Saya harus di kelompok mana kan? Oh, ada pilihan tersendiri. Ya, ada pilihan tersendiri. Walaupun berseberangan dengan ketua partai ya, Pak ya. iya gitu. Sebenarnya berseberangan pandangan politik lembaga aja. Oh. Kalau pribadi, partai dan lain enggak ada, itu biasa dalam politik kan. Artinya kalaupun nanti ke depan ada arahan dari partai, mau tidak mau tetap ikut partai. Ya, kan? itu kalau dari arahan partai kan harus kita ikut partai. Menjabat sesuatu tidak di dewan sekarang? Enggak ada. Atau ketua fraksi, atau ketua komisi, atau wakil ketua, atau menjabat tidak? Anggota biasa. Selama 3 periode ini pernah memegang sesuatu tidak? Pernah sekali, mungkin ketiban duren lah. Pernah sekali waktu itu ketua BK kalau nggak salah. Oh iya, ketua BK. Ketua BK. Badan Kehormatan. Tapi kan suka nggak suka kan BK, kalau boleh kita bercerita kan. Tapi sebenarnya kalau bisa kan out record juga kan. Yeah. Ya enggak. Hampir bisa dibilang kalau mau aku jujur, BK kan di Dewan Wakil kan hampir tidak berfungsi kan. Iya sih. Tapi kalaupun bisa itu out record kan. Yeah. Artinya, kan. Tapi nggak apa disiarkan ini ya. Iya. Masalah tidak ada yang krusial kan? Iya. 3 periode itu cukup luar biasa loh Pak Sodri. Iya. Apalagi itu hat-trick kan, tidak ada jeda. Kecuali yang di periode pertama memang tidak jadi. Tapi di periode kedua, ketiga, keempat jadi berturut-turut. Itu strategi macam apa yang dipakai Pak Sodri untuk menggait konstituen dan stabil tidak nih suaranya? Sebenarnya suaranya dari awal 2004 itu kurang terus sebenarnya. Oh, berkurang terus nih? Kurang terus sebenarnya. Tapi tetap jadi? Tetap jadi. Nah itu seperti apa polanya? Jadi saya berpikirnya sederhana aja. Tidak pernah jadi ikhlas dalam berpikir, ikhlas, tidak iri dengki. Jadi apa yang saya perbuat dengan masyarakat itu tidak dibuat-buat, apa adanya aja, mengalir seperti air aja. Tapi mungkin kalau boleh dibilang agak mungkin karena kebaikannya, mungkin pergaulannya. Nah, itu. Tapi itu kan bukan saya nilai kan masyarakat. Kalau finansial tuh bukanlah ukurannya, karena saya juga memang tidak ada finansial kan. Tapi kontribusi ketika jadi kepada daerah dapil memang diberikan terus ya? Kalau mau jujur, 2000 periode pertama dan periode kedua, seluruh kontribusi saya tertumpah di kecamatan saya, di dapil saya. Oh. Nah, itu menurut Pak Sodri juga berpengaruh? Iyalah. Sangat berpengaruh. Dan saya memang tidak sebenarnya melanggar aturan juga ya. Saya dulu harus, karena ada aturan kalau nggak salah tatip apa itu lupa saya. Harus tinggal di 15 menit dari kota kan. Tapi saya enggak, saya dulu 2 periode pulang pergi dari dusun sejauh 45 kilo kan. 2 periode kemarin. Nah, itulah membuat masyarakat yang pada umumnya, oh ini kok jadi dewan enggak pindah ke Toraja, tetap dia kembali ke desa. Nah, itu. Jadi kalau itu sangat bermanfaat. Dengan masyarakat itu bahwa saya enggak sombong, mungkin tidak masyarakatnya. Jadi yang pindah ke Batu Raja ini baru di periode ketiga ini? Pindah ya agak lama lah, tinggal Batu Raja baru pulang dusun. Kalau pindah belum, masih warga desa perempuan saya. Enggak, artinya membuat tempat tidur di sini baru sekarang. Kalau dulu kan di Holindo kan. Tapi agak sebenarnya gini, ada juga karena ke depan tuh saya tuh bebannya agak kurang, karena ada niatan tidak calon lagi ke depan sebenarnya kan. Jadi apalagi ini juga kan nggak buat rumah kan, jadi faktor usia juga udah tua kan, capek kan, pulang pergi itu. Kalau dulu kan masih energi. Sekarang kan 53 kan belum. Pensiun 58, 60. Nah itu soal itu untuk mempertahankan konstituen itu
Ya mempersoalkan soal saya satu contoh ini ya. Ini perlu tidak sebenarnya? Ya perlu lah. Tapi tidak juga perlu. Bisa itu nomor 1, bisa nomor 2, bisa nomor 11. Finansial itu. Bagi Pak Sodri? Bagi aku. Apa yang penting yang utama? Yang penting hubungan kita dengan masyarakat. Menjaga hubungan. Iya, jaga hubungan pergaulan dengan masyarakat. Karena saya berprinsip, saya tidak pernah silau dengan orang besar, tapi saya tidak pernah meremehkan orang kecil. Oh. Bagi saya sama saja. Kalau contoh di dusun kalau ada sekahan, saya tidak pernah duduk di meja depan. Saya di apa kalau bahasanya kalau tempat masak kan? Masak, pakai pedapuran lah. Iya, pedapuran. Makan kerak-kerak nasi. Kerak nasi itu memang saya hobi kan. Oh. Ya memang saya mungkin apa ya, lidah itu memang lidah. Tapi amplop paling besar. Ya. Ya wajar lah kan. Walaupun duduk di belakang amplop paling besar. Ya. Nah, 3 periode banyak tidak atau apa pemain-pemain pemula ini yang minta saran atau kayaknya nih pantas nih dipintain saran, ada tidak sih orang-orang yang minta saran ke Pak Sodri, minta rahasianya dong, kiat-kiatnya dong, gitu. Ada juga 1-2 sih. Nah, cuman mereka itu kadang yang nyalon apalagi lain partai agak-agak ragu karena saya kan masih calon kan. Oh. Nah, jadi agak-agak kurang plong lah mereka tuh. Cuman ada kan. Tapi saya beritahu dan berikan wawasan apa yang ada dengan saya kan. Saya sampaikan. Karena itu bukan rahasia, strategi politik kan bukan rahasia, bukan rahasia. Nah, jadi saya sampaikan apa yang saya punya, saya sampaikan. Karena ilmu kita bermanfaat untuk orang lain juga kan. Tapi menurut saya yang pemula ini memang mungkin belum apa ya, namanya pemula kan, mungkin belum pas lah. Bukan belum pas SDM-nya, bukan kualitas belum. Pengalaman kan. Tapi mungkin pengalamannya akan agak minim kan. Jadi artinya untuk mengelola sebuah apa namanya masa masyarakat, hubungan ini dan itu tuh secara psikologisnya mungkin belum mampu. Harus dikenal dulu dong. Ya. Artinya keberuntungan bagi Pak Sodri dong ketika sebelum menjadi anggota itu menjadi kades dulu tuh. Ya. Oh. Salah satu. Bahkan pernah calon kades kalah kan saya kan. Ada nilai plus lah itu ya. Ada nilai plus. Oke nih, kalau boleh tahu nih, mungkin pertanyaan terakhir ini, kalau boleh tahu, untuk menjadi anggota DPRD itu, kalau boleh tahu, menurut standar Pak Sodri, berapa sebenarnya amunisi yang bisa disiapkan? Kalau mau jujur standar finansialnya maksudnya? Iya. Nggak ada standar. Nggak ada standar? Iya. 2 miliar bisa ada jadi. 500 bisa jadi? Bisa jadi. Kalau Pak Sodri? Saya pikir kalau saya bukan apa-apa ya, karena memang saya enggak kemampuan sebatas itu, pas-pasan. Jadi saya pikir mungkin di 35 dewan yang jadi sekarang itu paling minim saya. Paling minim amunisi? Ya. Alhamdulillah walaupun kursi terakhir saya jadi. Dan saya memang tidak berharap kursi 7, kursi 3, kursi enggak. Yang penting jadi? Yang penting jadi. 9 enggak apa-apa saya bilang, yang penting jadi. Jadi enggak apa-apa kan. Jadi kenapa ini? Karena bagi saya berpikir gini, buat apa suara 8.000? Wajar baik kan? Tidak muluk-muluk lah. Tidak muluk-muluk saya, yang penting jadi. Dan saya yakin jadi. Berapa kemarin suara? Kalau asli suara 13-an, kurang dikit. Didongkrak tidak? 1.300. Itu didongkrak tidak? Dongkran dari bawah itu ya? Ya dari bawah. Ya ada, kalau semua itu kan totalnya berapa? 2.602. Artinya kalau tidak ada dongkran nggak jadi? Juga. Oh. Tapi kan dongkran itu memang, nah ini kalau aku kan berpikirnya gini, kalau caleg dapil saya di partai saya, ya terus terang yang ngaturnya kita kan. Nah, itu. Jadi ini pas lah. Jadi dengan kemampuan yang minim bisa berhasil. Dapat kursi 1, terus 9 kan cukup. Simple. Ya simple. Nggak perlu ribet-ribet. Tidak perlu ribet, makanya 3 periode ini. Oh itu rahasianya. Jadi nggak perlu muluk-muluk. Tidak perlu muluk-muluk. Nah, Cari yang di bawah kita yang kira-kira bisa mendongkrak Nah, sedikit. memang secara politik kita memang di partai ini kalau bisa satu dapil kita rebutlah sebanyak-banyak kursi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi tapi sebenarnya ada egonya juga di situ kan.
Nah, terus terang saja kalau saya rebut yang main nanti saya nggak jadi, kan itu juga hitungannya kan. Oke, terakhir nih, ke depan ini. Apakah mau tetap ke legislatif atau bagaimana? Sebenarnya periode ketiga ini juga sebenarnya udah 50-50 dulu. Niat aku tuh kan. Nah, cuman masih saya ini kan karena saya pikir pribadi, bukan karena orang lain. Karena enak. Dan ingin membuktikan juga bahwa saya masih mampu jadi. Oh. Ya masih jadi akhirnya. Kayak calon jadi. Nah, itu kan. Cuma 50-50 ya awalnya. 50-50. Separuh. Ke depan? Ke depan malah lebih dari 50-50. 95% saya Nggak mau. sebenarnya udah nggak mau lagi. Bukan nggak mau lagi, bukan apa nggak mau ya. Artinya siapa nggak mau jadi dewan terus. Iya. Nah, cuman saya berpikirnya gini kan, anak saya yang bontot ini masih kuliah, perlu biaya. Oh. Saya berpikir realistis kan. Nah, katakanlah ada modal untuk caleg 2024, anaknya belum tamat kuliah. Iya kalau menang, kalau enggak, nah itu pikiran saya. Untung rugi lah. Untung rugi. Dapat ada, enggak bisa enggak untung rugi, Bang. Karena kita sebagai orang tua ini kan untuk anak. Iya. Untuk apa? Kalau sudah bangga, kalau mau bangga-banggaan, ya bukan, mohon maaf ya, bukan sombong nih ya. Kades sudah, DPR 3 periode, apalagi yang dicari? Hansip sudah. Ya. Nah, karena untuk jadi kades dan dewan 3 provinsi itu sebenarnya bukan mudah loh. Iya. Bukan mudah dari sebuah daerah yang terpencil, itu bukan mudah. Jadi saya cukup bangga sebenarnya. Cuman tidak menutup kemungkinan 5% kalau Allah menghendaki. Iya sih, menjadi 100%. Iyalah. Nah, Pengen lagi. ya bukan pengen lagi, mungkin ya kalau mau jujur siapa nggak pengen sih jadi dewan terus. Wah, artinya tidak menutup peluang lah. Ya, dan peluang tapi udah besarnya ya. Ya. Oke, terakhir Pak Sodri, pesan-pesan ini mungkin kepada yang junior-junior Anda nih, yang mungkin yang pernah datang minta apa saran-menyaran. Oh, ini menghadapi politik tuh memang kejam. Tapi tetap berpatokan bahwa harus ikhlas, tidak boleh iri. Itu moto hidup saya. Jadi kalau orang muda nih, kalau memang dia mau jadi dewan, memang harus lengkap. Jiwa Harus lengkap, minimal optimisnya harus kencang kan, harus kuat. Nah, jadi memang harus dihitung dulu, finansial dihitung, SDM dihitung, karena terus terang boleh cerita dikit ya. Dari dapil 2 dulu PKB tidak laku, tidak laku PKB. Nah, pas saya masuk PKB, alhamdulillah kan 3 kursi PKB dan saya dapat terus sampai sekarang di dapil 2. Artinya ketokohan juga. Masyarakat tuh menilai kita tidak boleh berpura-pura. Oh mau caleg, saya mau caleg, pura-pura nggak boleh. Mengalir seperti air. Jangan pernah. Oh saya mau calon baru ini, jangan. Berbuatlah apa adanya, mengalir seperti air. Karena akhirnya kan ketentuan sama Allah juga. Karena kalau kita pura-pura, kita pergok ntar. Kalau nggak pura-pura kan enggak, biasa aja apa adanya. Inilah saya gitu. Ya inilah saya, apa adanya. Oke, inilah Pak Sodri Taryo. Apa adanya. Apa adanya. Tidak muluk-muluk, Tidak tapi muluk. 3 periode. Iya. Luar biasa. Oke, kita cukupkan Pak Sodri ya. Mudah-mudahan pergesahan ini dapat ada nilai manfaatnya. Nah, bagi Anda yang ingin terjun ke politik, ya seperti pesan-pesan Pak Sodri tadi. Dikenal dulu, Ya. ukur semuanya. Iyalah. Ukur amunisi, ukur kekuatan dan semuanya. Harus yakin. Harus yakin. Oke, kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopan nggak kalau ngobrol umum ini tidak boleh? Nggak boleh. Perasaan kendaknya ngomong di TV itu.